kasus yang tadi diangkat itu selalu ada yang ditindas berarti ya Pak De? Selalu. Dan rakyat selalu jadi korban di sana. Iya. Karena negara sudah bagian dari organized crime tadi. Dia adalah alat dari organized crime tadi. Iya. Saya mengatakan ini state organized crime. Ini state of bandits. Anda bayangkan bandit berkumpul, kemudian dia menguasai negara ya hari ini. Atau saya mengatakan ini bukan negara demokrasi, negara kleptokrasi. Ya. Itu yang terjadi hari ini. Pahit memang saya harus mengatakan itu, tapi itu fakta hari ini. Karena dampaknya Pak De, tidak hanya hitung-hitungan secara material Pak De, apa yang kerugian yang dialami oleh masyarakat ya kebanyakan. Ini juga kan kayak misalnya contoh kasus Jati Gede di Sumedang gitu. Bagaimana masyarakat kemudian nasibnya tidak menentu ya, karena mereka juga tidak disediakan lahan pengganti yang memang layak gitu ya. Kadang-kadang ditempatkan di satu kawasan yang terisolasi, terpencil, kondisinya susah diakses. Artinya belum juga selain kesulitan kehilangan mata pencarian, dari sisi ekosistem juga rusak, belum juga ada warisan sejarah ya yang berupa situs-situs juga itu hilang yang selama ini juga cukup dipelihara sama masyarakat setempat. Jadi ini juga bisa disimpulkan ketika pengelolaan lahan ini gagal juga berdampak pada kehilangan satu peradaban ya Pak Dea. Ya, iya, memang tadi ini peradaban gitu Pak Dea, kan mengerikan itu. Jadi, ini ya ujungnya adalah memang tadi ini konteksnya adalah satu peradaban manusia. Jadi peradaban itu kan kemudian bagaimana manusia tinggal di atas tanah di dalam satu wilayah. Maka kemudian di situ muncullah sebuah peradaban. Nah, kemudian masuklah kepentingan yang ada di luar itu, di luar mereka, masuk dan mengambil alih itu, Anda bisa bayangkan itu. Dan kepentingannya berbeda dengan kepentingan mereka. Kepentingan peradaban ini. Gitu. Jadi, kenapa tadi saya mengatakan, ini state of bandits, ini kleptokrasi, ini state of organized crime. Mari kita coba bandingkan ya, dengan apa yang seharusnya. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan tolak ukur. Bagaimana saya bisa mengatakan se-ekstrim itu? Kenapa saya mengatakan se-ekstrim itu? Bukan hanya karena persoalan kasus itu sendiri. Tetapi lebih dahsyat untuk saya tentang yang seharusnya seperti apa sih? Kasus itu sendiri sudah luar biasa. Itu sudah mencederai kemanusiaan kita, hati nurani kita, budi nurani kemanusiaan kita seperti dikoyak-koyak melihat persoalan itu. Ya kan? Akal sehat kita pun sudah seperti nggak bisa menerima. Gitu kan? Nah, tetapi ini bukan hanya persoalan emosional, gitu ya, tetapi lebih pada persoalan tentu kita tidak bisa kemudian menyikapi persoalan ini secara emosional dan kemudian membalas kejahatan dengan sebuah kejahatan baru gitu kira-kira. Ya kan? Karena kalaupun bicara peradaban tadi, biarkan mereka yang biadab. Tapi atas kebiadaban mereka, jangan juga kemudian kita menjadi juga biadab untuk membalas mereka. Karena kita beradab. Ini yang kita harus pahami dulu ketika kita menyikapi itu. Kemarahan kita boleh. Saya marah, betul. Dan sedih, betul. Saya tadi ketika Anda bercerita, saya hampir tidak kuat menahan air mata sesungguhnya. Tetapi kita tidak boleh menyikapi itu dengan kemarahan, menyikapi mereka dengan kemarahan. Membalas kebiadaban dengan kebiadaban. Karena kita adalah bangsa yang beradab. Dan tidak selayaknya sebagai bangsa yang beradab membalas kebiadaban dengan cara yang biadab. Nah, tapi mari kita kemudian, saya ingin mengajak semuanya hari ini untuk melihat dulu potret. Ketika kita bicara tentang lahan, sengketa lahan tadi, supaya kita tidak bergerak atas dasar emosi, tetapi atas dasar sebuah cita-cita, sebuah keinginan, sebuah kecintaan
terhadap tanah air, bangsa, dan negeri ini. Terhadap peradaban ini. Jadi ketika kita bergerak, dasarnya adalah kecintaan kita terhadap negeri ini. Bukan kemarahan kepada mereka. Nah, apa yang kemudian menjadi kecintaan kita terhadap negeri ini? Mari kita kembali kepada cita-cita dasar dibentuknya Indonesia. Cita-cita dasar kemerdekaan kita. Maka saya harus menurut lagi ke atas untuk kemudian kita memotret bagaimana kita menyikapi persoalan sengketa lahan ini. Jadi, mari kita kembali. Saya selalu mengatakan, supaya kita tidak ngawur, kita punya fundamental cara berpikir yang kemudian harus kita gunakan selalu untuk memotret berbagai persoalan yang ada di Indonesia, termasuk sengketa lahan. Kita harus kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa amanatnya di sana? Itu jelas. Di alinea keempat kan jelas. Ya kan? Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Itu loh, itu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Umum. Bukan memajukan kesejahteraan yang punya duit. Bukan. Ya, umum. Masyarakatnya ya. Rakyat. Ya. Semua. Nah, dan itu diselenggarakan dengan dasar nilai-nilai Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada keadilan, ada keadapan di sana. Kita berkeadapan di situ. Untuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Clear. Jadi kita nggak ngawur gitu loh. Kita nggak ngawur. Menghadapi kebiadaban itu kita nggak ngawur gitu. Jadi hati kita, tadi saya bilang, kita boleh negative thinking atas kebiadaban itu. Tetapi kita harus punya positive feeling. Nah, positive feeling itu kita letakkan di situ tadi. Ini loh cita-cita yang dimasukkan di dalam preambul. Kemudian aturannya seperti apa? Kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu jelas, clear. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu konstitusi, itu undang-undang dasar. Jelas. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup yang penting dan bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itu clear. Ya kan? Jadi kalau kita tanya misalkan tadi, apa fungsinya perhutani? Yaitu pasal 33. Dia adalah pengejawantahan, dia adalah alat dari ayat 2 tadi, cabang-cabang produksi. Jadi jelas posisi perhutani di mana? Ya, dia mengelola hutan. BUMN pengelola hutan. Jadi ngapain dia berdagang? Cari duit. Kan itu tuh pertanyaannya kan itu. Satu, kalau kita kembali kepada kasus. Pada BUMN, Pak De. Artinya badan usaha milik negara. Gitu. Betul. Di dalamnya kan ada rakyat. Ya kan? Rakyat itu bagian dari negara. Dia badan usaha milik negara. Terus dia berdagang dengan rakyat. Gimana coba logikanya? Loh, rakyat ada di dalam negara itu loh. Karena tadi unsur negara adalah rakyat. Dia adalah badan usaha milik negara. Loh, terus dia berdagang dengan rakyat, memperlakukan rakyat sebagai mitra dagang. Kan lucu gitu loh maksudnya. Logika kita rusak nanti kalau kita kemudian masuk di situ. Ya kan? Yang kedua, misalkan pasca reformasi 98, gerakan mahasiswa itu menghendaki agar kemudian TNI tidak boleh melakukan dua fungsi. Tidak boleh. Jadi waktu itu kan TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, tapi dia juga menjadi politik. Tetapi bahkan lebih dari itu bukan hanya politik, dia masuk kepada akses ekonomi bahkan. Itu yang terjadi. Nah, oke, secara politik mungkin sudah selesai. Tapi ekonominya, ini masih. Nah pertanyaannya sekarang misalkan, Puskopat itu ngapain urusannya? Tapi Pak De ini ada yang sedikit mengganjal Pak De. Tadi kan soal BUMN misalnya, itu juga salah satu perangkat negara, ya Pak De ya,
salah satu badan yang dibentuk oleh negara untuk mendapatkan profit kan Pak De. Tinggal bagaimana memastikan. Enggak, siapa bilang dia harus dapat profit? Siapa yang mengatakan dia harus dapat profit? Itu badan usaha Pak De. Loh, badan usaha milik negara gitu. Iya. Yang harus artinya kan bagaimana profit itu kemudian mengalir ke negara dan hasilnya dikembalikan ukuran profitnya bagaimana sekarang? Sekarang begini saya bilang tadi, ya kan? Ada satu pekerjaan di satu tempat, ya kan? Di mana akses ke sana tidak ada. Sehingga kemudian swasta tidak mau masuk ke sana karena high cost untuk proyek itu. Lalu siapa yang harus nangani? BUMN kan? Masuklah ke sana. Rugi loh itu proyeknya. Karena tadi high cost. Tapi kalau tidak dibangun, tidak akan terjadi proses pertumbuhan ekonomi di sana. Dia rugi di situ. Tapi ketika kemudian terbangun ekonomi di sana, ada keuntungan nggak dari proses itu? Jadi jangan melihat BUMN-nya untung, tetapi apa yang dilakukan memberikan keuntungan dan mengenerate ekonomi yang luar biasa. Jadi dia bukan alat untuk mencari keuntungan. Tidak ada aturan di dalam BUMN, Anda harus untung tuh nggak ada. Badan usaha dalam konteks dia harus mengelola itu dalam kaidah-kaidah usaha. Nah, itu. Ya dong, secara manajemen, secara itu, iya dong. Porsi dan porsinya ya Pak De yang mesti di. Iya gitu loh. Tapi jangan jadikan dia sebagai pelaku. Rule-nya yang mesti di. Iya, pelaku bisnis seperti halnya perusahaan yang lain nggak bisa. Iya. Karena dia bukan bekerja untuk kapital, dia bekerja untuk rakyat negara. Jadi esensinya itu. Jadi jangan dorong BUMN untuk untung. Bahwa kemudian kita tidak suka kerugian itu karena dikorupsi, iya. Itu dua hal yang berbeda. Gitu kan. Tidak berarti kemudian dia harus diprivatisasi karena kemudian dianggap kalau jadi BUMN dia korupsi gitu misalkan. Terus kalau diprivatisasi tidak korupsi gitu. Ini kan logika sesat buat saya gitu. Karena nggak ada hubungan, ini dua hal yang berbeda. Perbaiki saja manajemennya agar kemudian tidak terjadi korupsi. Tetapi jangan dia kasih beban untuk kemudian menjadi perusahaan seperti yang di private sector. Berarti selama ini yang dituntutnya itu salah ya Pak? Salah memang. Kan kembali cabang-cabang produksi. Nah siapa yang mewakili negara untuk menguasai cabang-cabang produksi? Ya BUMN. Kan gitu. Jadi kembali lagi saya ingin mengatakan tadi, ketika saya tadi, kepotong saya tadi, terputus saya tadi, saya ingin mengatakan tadi. TNI sebagai alat pertahanan negara, di dalam undang-undang TNI saja sudah memperlihatkan, dia harus profesional. Jadi kalau tiba-tiba dia hari ini berdagang atas nama puskopat dan lain sebagainya, kan saya jadi heran. Lu mau jadi tentara apa mau jadi bisnismen? Kan itu pertanyaannya. Kalau mau jadi bisnismen, jadi pengusaha saja, nggak usah jadi tentara. Ngapain ngurusin itu? Kemudian Mereka bilang dua-duanya. nah itu yang repot, gitu kan? Ya kan? Ya kalau yang dua-duanya kan biasanya nggak laki nggak perempuan gitu loh. Clear dong, laki perempuan gitu kan, nggak dua-duanya. Nah ini akhirnya seperti ini kelakuannya gitu loh. Dan dia akhirnya sebagai pelaku bisnis, akhirnya dia kemudian ditarik pada kepentingan kapital, bukan kepentingan negara. Dia deal dengan perusahaan mana, bekerja sama dengan perusahaan mana untuk mengelola lahan mana. Ya, salah fungsi lagi ya kan? Dia mengambil mitra karena puskopat nggak punya modal, ya kan? Ada perusahaan kapitalis lah katakanlah begitu punya modal, uang gandeng aja puskopat aman nih, lahannya kita kuasain nanti tentara yang jagain di sana. Oh, mirip preman ya? Iya. Premanisme negara Pak De. Kan saya bilang tadi, ini state organized crime, ini state of bandits, memang semuanya bajingan, semuanya bandit, gitu loh. Logika mereka sudah begitu hari ini. Sederhana. Ini real gitu. Jadi kalau kemudian kita ketemu 1391 kasus lahan di seluruh Indonesia, itu yang tercatat, jangan heran. Karena kita mendapatkan pemerintahan seperti ini hari ini. State organized crime. Kalau mau beres ya revolusi. Nggak ada cerita lain buat saya. Apa kita mau gantungkan nasib kita kepada mereka? Ya sudah.
semuanya pada berontak ya Pak De ya. Iyalah. Pada komplain. Iyalah. Protes semua. Iya. Betul. Apalagi jawabannya kalau bukan itu? Revolusi lah kita. Iya. Negara ini punya kita kok, bukan punya mereka kok. Iya. Kan katanya kedaulatan di tangan rakyat. Kan kita rakyat. Emang peluru mereka beri dari mana? Kalau bukan dari rakyat uangnya. Masa buat nembakin rakyat lah. Enggak, lama-lama kita jadi ngontrak di tanah sendiri ya Pak De. Mending ngontrak. Mending ngontrak ini apa dong? Kalau ngontrak itu masih punya duit buat bayar kontrakan. Ada saya jadi kesinggung kontrak. Enggak. Kita jadi gelandangan di pinggir jalan kita hari ini di negeri ini. Gelandangan di negeri Iya, kita jadi gelandangan di negeri ini. Jadi hari ini rakyat tidak punya perlindungan, tidak ada yang melindungi rakyat. Jangan berharap negara melindungi rakyat, enggak. Jadi rakyat siapa yang melindungi? Dia harus mulai berani melindungi diri sendiri, kepentingan sendiri. Pak De, saya nggak mau nih jadi gelandangan di negeri sendiri. Pak De, saya harus gimana ini? Kan tadi Pak De bilang apa tentang yang seharusnya itu pengelolaan lahan itu Pak De. Iya tuh. Ya, saya kembali lagi soal pengelolaan lahan. Saya mau tanya sekarang, sederhana saja. Sebelum ada yang namanya Indonesia, tanah yang ini nih, yang sekarang dipakai oleh yang Indonesia ini punya siapa sih sebenarnya? Emang nggak bertuan tanah itu? Iya. Milik masyarakat adat setempat. Nah, kan ada masyarakat adat. Apakah itu namanya kerajaan, kayak apakah itu namanya kampung adat, kayak segala macam. Kan mereka pemilik. Secara keadatan kan mereka pemiliknya. Pernah nggak Indonesia bilang ke mereka, tanahmu aku pakai ya? Pernah nggak itu? Emang nyerobot persoalannya. Ini belum selesai persoalan ini, gitu loh. Ada dong ngomong baik-baik. Loh, ada dong ngomong baik-baik. Kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk tanahnya kemudian dipakai terus saya bikin negara. Ada dong ngomong baik-baik. Kepada para pendahulunya. Pemilik yang sebelumnya. Clear. Kalau tidak ya tadi. Akhirnya kepentingan Zion yang kemudian ditulis di dalam protokol Zion yang ke-9 tadi jelas masuk lewat situ. Karena kenapa? Karena mereka tahu bahwa pemilik tanah ini adalah monarki. Kerajaan. Dan kepentingan mereka menghancurkan kerajaan karena untuk mengambil alih aset-aset itu. Melalui apa? Melalui negara. Mereka kuasai negara, mereka kuasai asetnya. Masyarakat adatnya. Kalau bisa diusir, kalau nggak bisa digenosid. Mereka nggak mikirin kita. Oh juga, jangan pernah berpikir itu. Pak De, ini kan fakta ya, bahwa dalam segala dimensinya terjadi liberalisasi itu. Ya. Termasuk dalam pengelolaan tanah itu. Persis. Bagaimana Liberalisasi yang ujungnya pada privatisasi kan. di peran negara juga kan, malah negara turut ambil bagian dalam memperkosa hak-hak rakyat gitu ya. Tapi tidak ada satu ruang pencerahan yang Siapa yang mau mencerahkan? di-share ke masyarakat. Pengelolaan hutan terus seperti apa? Iya. Pengelolaan lahan. Iya, rakyat nggak boleh tahu supaya mereka tidak menuntut haknya. Dibiarin tetap bodoh. Iya, dibiarkan tetap bodoh dong. Dan seperti ada yang misleading Pak De. Iya. Kalau tadi misalkan bahwa yang namanya masyarakat adat itu ada dan eksis sebelum republik ini lahir, nah kenapa mereka kemudian menjadi sangat termarginalkan gitu? Loh, iya makanya kan saya bilang gini, Ngeri sih. Indonesia hadir di satu wilayah yang sudah ada pemiliknya. Iya. Dia bukan men-take over kepemilikan. Itu kita harus clear dulu. Tidak ini menjadi milik Indonesia. Dan itu diperkuat oleh apa? Pasal 33. Hanya disebutkan dikuasai oleh negara, bukan dimiliki lain. Maka tetap menjadi milik si pemilik yang sesungguhnya. Tetapi karena ada yang namanya Indonesia, Indonesia lah yang menguasakan. Dikuasakan. Makanya ada istilahnya surat kuasa. Itu kan jelas.
Ya, saya nggak bisa ngurus, nih saya bikin surat kuasa, kamu yang ngurusin ya. Itu loh maksudnya surat kuasa itu. Makanya dikuasai oleh negara itu harus dipahami dalam posisi itu. Bukan menjadi pemilik, tidak. Siapa bilang ini punya Indonesia? Nggak ada. Ini milik masyarakat adat Nusantara. Apakah itu kerajaan, apakah itu kampung adat. Itu. Jadi kalau kita ingin kemudian menghadirkan kembali cita-cita proklamasi kemerdekaan, maka hadirkan kembali masyarakat adat itu di dalam tubuh keindonesiaan sebagai pemiliknya. Baru kita bicara tentang enaknya diapain ya, dikelola seperti apa ya. Masyarakat adat tuh saya cuma tahu Baduy. Loh, iya, artinya gini loh, Indonesia sebagai manajemennya sama pemiliknya. Ngobrol dong manajemen sama pemiliknya nih, enaknya diapain ya Indonesia. Jadi Indonesia ini cuma manajemen, bukan pemilik. Maka kalau itu kita tempatkan, kita tahu bagaimana lahan ini harus digunakan. Karena kalau bicara adat, maka kembali kepada rakyat, bukan kembali kepada kapital. Bukan kembali kepada pemegang modal. Gitu loh. Nah, kalau kemudian ada pengakuan tadi mengatakan, masyarakat adat sekarang yang diakui cuma Baduy, Nia, segala macam. Nah, itu yang saya katakan tadi. Memang sengaja ditinggalkan itu pun ditinggalkan untuk apa? Untuk ornamen sejarah, ya kan? Supaya nanti kalau ada orang datang ke Indonesia berwisata, bisa nonton, jadi tontonan, atas nama devisa, ya kan? Ya sama seperti sekarang pergi ke Amerika, datang ke reservasi Indian di sana, nonton, atau ke Australia nonton orang aborigin. Itu memang dibuat untuk itu, gitu loh. Jadi bukan untuk kemudian membawa mereka kepada kesadaran bahwa mereka adalah pemiliknya. Tidak untuk itu. Nah, itu biadab gitu loh. Jadi kalau kita mau beradab, kembalikan positioning mereka sebagai pemilik wilayah Nusantara. Bukan untuk menghilangkan Indonesia, tetapi tinggal Indonesia bicara dalam konteks ini kepada mereka. Untuk tata kelolanya. Termasuk lahan, termasuk potensi alam dan lain sebagainya. Kita bicara. Kalau tadi Kang Didu mengatakan bagaimana soal kemudian mengelola fasilitas umum. Itu bagian dari hal yang mudah untuk saya untuk dibicarakan dalam konteks itu. Karena ini kan bicara manajemen. Indonesia itu cuma manajemen. Gitu. Pemiliknya ya mereka. Tinggal diajak bicara, musyawarah. Dan itu kan ada. Bicara sila keempat, musyawarah. Semua bisa dimusyawarahkan. Gitu. Nah dengan sekarang kan udah campur aduk seperti ini, Pak De, yang disebut masyarakat adat untuk masing-masing daerahnya itu kan selama ini kan ada yang dikepinggirkan, ada yang dilupakan, ada yang itu tuh yang mana Pak De sekarang yang disebut masyarakat adat gitu. Oh masih bisa kita telusuri itu. Asal mau masih bisa. Artinya jejak-jejak itu masih ada hingga hari ini. Persoalannya tinggal mau atau tidak. Atau justru jejak-jejak itu kemudian untuk memastikan untuk dipunahkan sekaligus. Nah itu menelusuri jejak-jejak itu untuk kembali membangkitkan mereka, menghidupkan, atau kemudian jejak-jejak itu ditelusuri untuk kemudian dipastikan untuk dipunahkan di Indonesia. Itu saja. Jadi hadirkan kembali mereka dalam tubuh keindonesiaan. Bukan untuk mengatakan Indonesia nggak ada, bukan. Tapi hadirkan mereka dalam tubuh Indonesia. Itu yang paling kata kuncinya, karena mereka pemilik loh. Jadi itu yang harus kesadaran itu yang harus kesadaran itu.